Selamat pagi, salam Cefalia. Bertemu lagi dengan saya, Meli Sofa Burusaragi, di Ruang Doa SD Bunda Hati Kudus, Jakarta. Saat ini, saya akan melaksanakan PPL yang kedua sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2024. Di Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. PPL yang kedua ini akan menggunakan model pembelajaran PJBL pada fase C kelas 6. Selamat menyaksikan. Stand up! Greeting! Good morning, Miss Mary. Good morning, friends. God bless you. Oke, silakan duduk. Baik, anak-anak semuanya, selamat pagi dan apa kabar? Baik. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Morning, everybody. How are you? I'm great. Good morning, my student. Good morning, my teacher. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. I'm great. I'm Cefalia. Baik, hari ini kita ketemu lagi pelajaran agama. Yes. Saya akan cek absen dulu. Siapa yang tidak hadir dari kelas 6 B? Saya cek ya. 31 orang yang tidak hadir, semua hadir ya. Semua hadir karena ada kegiatan jambore. Berapa orang yang kegiatan jambore? 6 tadi ya? Iya 6. Ada Gisel, Elden, Darren, terus Samuel, Vincent, lalu sudah. Oke, baik. Terima kasih. Melvin, Kevin, Darren Melvin. Darren Melvin, ya, Darren Melvin udah. Oke. Nah, kita mau menari dulu. Masih semangat nggak pagi ini? Masih. Kita semua berdiri ya. Kita nyanyi bersama Tuhan Yesus baik. Tiada berkesalahan, masih setia untuk Tuhan, selalu meneranku hidup. Hari berganti hari, telah melihat kasih-Mu, Maha berakhir di hidupku. Mana suaranya kelas 6 B? Baik. Semua baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Semua baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Masih lagi. Semua baik. Suaranya kurang kencang. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Oke, karena Tuhan Yesus sungguh teramat baik, maka marilah kita mulai dengan mengucap syukur. Silakan yang memimpin doa, Tiffany. Bagaimana sikap doanya teman-teman?
Teman-teman dan Bu Mei, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana. Selama-lamanya. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Ya Tuhan yang Maha Baik, pada kesempatan hari ini, kami akan belajar tentang mukjizat Tuhan. Berkatilah agar proses pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selanjutnya segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tiffany. Ya, selanjutnya anak-anak, hari ini tentang mukjizat Yesus. Siapakah yang tahu? Pelajaran sebelumnya kan tentang perumpamaan ya. Nah, apa artinya perumpamaan? Silahkan. Ya, Catherine. Sebentar ya, Catherine dulu. Perumpamaan adalah cara yang dilakukan Yesus untuk menyampaikan pesan dalam cerita. Bagus, Catherine. Baik, pertanyaan yang kedua. Apa sih contoh perumpamaan itu? Siapa yang mau? Ya, Jaydan. Perumpamaan tentang talenta dan perumpamaan tentang seorang Penabur, good. Ada lagi? Enzo. perumpamaan Kanaan yang percaya. Perumpamaan di Kanaan yang percaya. Terus? Perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Iya, ilalang tentang di antara gandum. Sekarang saya tanya, apakah semua bawa kitab suci? Oke, sekarang siapkan kitab sucimu ya. Kita akan lihat ya. Hari ini setelah kita mempelajari tentang mukjizat, tentang perumpamaan, kita akan mempelajari tentang mukjizat. Apa itu mukjizat? Siapa yang tahu? Pernah melihat mukjizat? Pernah, oke. Mia, silahkan Mia. Di luar nalar kita. Bagus Mia, tepuk tangan untuk Mia. Good. Di luar akal sehat kita. Ya, sesuatu yang terjadi di luar akal sehat kita lah. Kita belajar mukjizat, kita mau cari tahu apa aja tuh mukjizat Yesus. Ternyata mukjizat Yesus itu dibagi-bagi loh. Ada pembagian-pembagiannya. Nah, sebelum itu hari ini kita akan belajar tentang cara pembelajaran kita adalah dengan diskusi dan dengan membuat proyek. Ya, apa proyeknya? Nanti kita akan lihat ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Tujuan pembelajaran kita adalah tentang Yesus. Kita dari kemarin kita udah belajar Nabi Elia, para nabi kan, Nabi Elia, Yesaya, Amos. Nah, sekarang kita mau lebih ke Yesusnya. Yesus akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih menuju kepada kerajaan Allah. Apa materi yang akan kita jelaskan? Arti mukjizat, jenis-jenis, nilai kerajaan Allah. Pertanyaannya, apa itu kerajaan Allah ya? Apakah kerajaan itu tempat? Bukan. Jadi apa? Sesuatu yang juga kita bisa itu tenang. Sesuatu yang kita rasakan ketenangan. Terus apa lagi Mia? Surga. No, surga tadi udah dijawab. Surga udah dijawab, salah. Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Siapa yang pernah mengalami itu? Berarti kamu nggak pernah mengalami itu, nak? Nggak pernah mengalami ketenangan, kebahagiaan, sukacita, kedamaian. Siapa yang pernah? Yes, kita semua pasti pernah merasakan. Apalagi kalau dikasih duit 200.000 ya. Oh, bahagia banget itu rasanya kan? Oke, selanjutnya. Kok kelewatan? Baik, pertama kita lihat gambar berikut ini. Lihat gambar yang pertama. Ini gambar apa? Yes, seorang nenek mendapatkan mukjizat. Sedekah dari seorang anak kecil ya. Pernahkah kamu melakukan ini? Pernah. Kepada siapa kamu lakukan? Oh, yang pakai ini karakter-karakter ya di jalanan ya. Oke, bagus. Ada lagi? Silverman, bagus. Itu ada orang tua sama anaknya gitu. Itu kan ada bank yang taruh duitnya itu kasih. Nggak dikasih dalam. Iya, anak-anak, hal yang sederhana. Ini sederhana ya. Tidak perlu uang berjuta-juta, bener nggak?
2.000, 5.000, 10.000 kamu bisa berikan. Nah sekarang ada loh diantara yang sekarang ini manusia-manusia zaman sekarang untuk memberikan 10.000 aja dia pelit banget gitu loh. Gengsi. Terus ada yang ngatain, ih kotor banget, jorok gitu kan? Ada. Lalu lihat yang di sebelahnya. Apa yang di sebelahnya? Gambar apa? Ibu dan anak kecil ngapain? Membaca buku, membacakan dongeng, cerita kepada anaknya. Anaknya hatinya seperti apa? Senang. Di sini ibunya sepertinya apa hatinya? Perasaannya senang. Lalu perasaan yang memberi senang tidak? Senang karena melihat orang lain senang. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kedua gambar ini adalah Yesus, di sini Yesus, di sini Yesus. Kira-kira kita mau diajak Yesus untuk ngapain belajar tentang mujizat ini? Catherine? Mengikuti jalan Tuhan. Jalannya Tuhan itu apa? Saling memberi sedekah. Terus apa? Berbagi suka cita. Sampai di sini paham? Nah, dalam perumpamaan Yesus kan bercerita, membagikan kebahagiaannya Vinsnu lewat cerita-cerita, benar ya? Perumpamaan seorang penabur, tentang talenta, tentang anak yang hilang. Nah, sekarang Yesus katakan, aku bukan hanya datang untuk berbagi cerita, tetapi juga untuk melakukan sesuatu. Apa coba yang dikatakan Yesus? Mengapa Yesus melakukan mujizat? Satu orang siapa yang bisa baca? Selain Visnu. Dari kelompok ini, Felis. Berdiri, Fel. Mengapa Yesus melakukan mujizat? Yesus tidak hanya ingin menyampaikan hatinya, hanya lewat perkataan, tetapi juga perbuatan Yes. secara langsung dapat dirasakan umat. Dapat dirasakan umatnya. Perbuatan yang dapat dirasakan. Kita mau lihat apa saja mujizat yang dilakukan Yesus. Terdiri dari 4 bagian. Penyembuhan, penggandaan, alam, pertobatan. Kita mau lihat. Saya mau tanya, siapkan Alkitabmu. Ya. Carilah masing-masing orang mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus. Silahkan cari. Dalam Injil ya, Injil ada apa aja? Injil ada apa aja? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Silahkan cari. Masing-masing orang mencari satu. Enjo udah dapat. Silahkan bacakan Enjo. Menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Menyembuhkan hamba seorang perwira. Caroline. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Catherine. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Pegawai istana. Paham di sini, Nak? Yang disembuhkan Yesus itu apa? Fisik mulai dari sakit mata, ya kan? Sakit lumpuh, tangan, buta, telinga, dan sebagainya. Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua. Mujizat penggandaan. Apa itu penggandaan? Menggandakan anggur saat perkawinan di Kana. Yes, pesta perkawinan di Kana. Dia kekurangan anggur, lalu Yesus disuruh Bunda Maria, ubahlah air ini menjadi anggur. Good. Ya, Angel lagi. 5 roti dan 2 5 roti dan 2 ikan. Lanjut. Mujizat alam. Yang berkaitan dengan alam. Alam itu apa contohnya? lautan. Lautan. Oke, cari sekarang. Bencana alam. Bencana alam, nggak ada bencana alam. Ayo cari, iya. Angin ribut diredakan. Yesus berjalan di atas air. Bagus. Terakhir, mujizat pertobatan. Ayo, tobat, tentang pertobatan. Siapa ya yang datang kepada Yesus lalu dia bertobat? Terus, Yesus makan di rumah Lalu Yesus makan di rumahnya dan ia bertobat. Dia ambil semua hartanya, dia bagikan kepada orang-orang yang miskin. Bentuk pertobatannya. Lanjut. Nah, kita akan lihat Lukas bab 8 40 sampai 56. Ya, siapa yang cari dapat?
Lukas bab 8, cari, buka. Lukas bab 8. Ya, Keona, silakan. Yesus membangkitkan anak Jairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Jairus. Dia adalah Itu. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar. Baik, terima kasih. Cerita itu ada 2 mujizat, benar nggak? Mujizat yang pertama dilakukan Yesus apa? Menyembuhkan pendarahan wanita. Nah, sekarang yang perempuan itu, apakah Yesus langsung datang kepada perempuan itu? Tidak. Tapi apa yang dilakukannya? Menjamah jubah Yesus. Berarti bukan Yesus yang datang ke perempuan itu, benar? Pertanyaannya, bukan Yesus yang datang ke perempuan, benar? Tapi perempuan yang datang, yang percaya, aku percaya banget nih, dia bisa menyembuhkan aku, jadi aku harus pegang jubahnya. Tapi dia nggak mau dipegang. Iya kan? Lalu perempuan itu sembuh atau makin sakit? Karena dia punya iman yang kuat. Paham sampai di sini? Yang kedua, peristiwanya itu Yesus yang datang atau anak yang mati yang datang ke Yesus? Yesus yang datang. Yesus yang datang. Karena apa ya? Kok Yesus bisa datang tiba-tiba ke rumah anak yang mati? Karena ibadah ke rumah ibadah mengatakan anakku sudah mati. Iya, dia datang kepada Yesus. Yesus, anakku sudah mati. Semua orang mengatakan anakku sudah mati. Dia sedang sekarat tadi, tapi saya sampai di sini mungkin dia sudah mati. Lalu Yesus katakan, Yesus tergerak hatinya, benar nggak? Ya. Yesus punya belas kasihan yang besar. Lalu Yesus, ayo, mari kita ke rumahmu. Sampai di sana apa yang terjadi? Yesus cuma mengatakan apa? 1 kalimat yang dikatakan Yesus kepada anak yang sedang tertidur. Jadi, hai anak, bangkitlah. Tiba-tiba dia membuka mata, lalu dia duduk dan sehat. Di luar akal sehat manusia. Sama seperti perempuan yang pendarahan. Pendarahan itu hampir menuju ke kanker ya, penyakit kanker. Dan sekarang nggak ada obat penyakit kanker, bener nggak? Nggak ada, belum ada yang menemukan. Tetapi perempuan itu percaya, ketika dia memegang jubah Yesus, imannya langsung menyembuhkan dia. Sampai di sini paham? Oke, kita langsung masuk ke yang berikutnya. Saya tanya sekali lagi, kalau begitu apa pesan Yesus dari Lukas 8 ayat 40 sampai 56? Kita harus memiliki 2 hal. 1, ya, iman yang kuat. Iman yang kuat. Yang kedua, percaya akan Yesus. Percaya akan Yesus. Good ya? Bisa? Baca 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Good. Kita langsung lanjut ke yang berikut. Nah, pernahkah kamu mengalami peristiwa seperti dalam Injil? Siapa yang pernah sakit? Aku kayaknya. Iya, ketika kamu sakit, kamu merasakan apa di dalam tubuhmu, Nak? Gak enak banget. Rasanya kayak lemes, benar gak? Iya. Lalu siapa orang yang pertama kali menolong kamu? Mama. Papa. Dia langsung gerak cepat. Selain itu, apakah mami kamu berdoa untuk kamu? Iya. Oke, sekarang saya akan memberitahukan kalian apa sih kalau kita mau mendesain project. Sebelum masuk ke project, saya bagikan ini dulu. Aku yang ambilin. Perhatikan, ini di dalamnya ada berbagai lembaran-lembaran. Dan jangan dibuka dulu, jangan diapa-apain dulu. Wisnu bagiin. Per kelompok dapat 1. Dan jangan hilang ya. Per kelompok dapat 1. Silakan. Oke, kita lihat di karya-karyamu. Kamu boleh membuat buku doa, boleh apa saja. Nanti saya memberikan contoh-contohnya. Ini dulu yang pertama ya. Membuat salah satu karya ya, dicontoh tutorial saja. Ya, nanti kalian akan membuat. Lalu kita bentuk. Kita
Kasihkan waktu Ibu jadi anak sekolah minggu. Simak baik-baik ya. Pertama-tama kita akan Singkat mempersiapkan aja nih. bahan dan alatnya terlebih dahulu. Nah, jadi Pertama, kalian nanti mempersiapkan alat dan bahan dia seperti ini menggambar ya. kertas buffalo Tapi nggak membuat video. berwarna kulit senada dengan warna kulit. Ini ada kertas bahan. Lalu 4 lembar kertas HVS warna bebas. Kemudian yang letakkan ikan lah Nah, pita tersebut jadi ya, dan nanti setelah itu membuat sebuah selesailah karya. tugas dan jadilah buku doa. Oke, selanjutnya kita lihat apa sih yang akan menjadi tugas kamu. Nah, mari kita lihat kertas yang sudah dibagikan kepada kamu. Pertama, di bagian pertama ada covernya, benar? Jangan sampai lecek ya. Ingat, jangan sampai lecek. Bagian pertama ada cover, kamu tuliskan nama kelompok kamu, oke? Yang kedua, halaman kedua. Mari kita lihat halaman kedua. Apa ya yang ada di halaman kedua? Ada apa yang di halaman kedua? Nama proyek adalah halaman bahan, sumber dalam fungsi, tujuan fungsi. Oke, bacain ulang Wisnu. Nama proyek, alat dan bahan, sumber kitab suci, tujuan fungsi. Oke, pertama, anak-anak nanti kamu boleh membuat sebuah karya untuk menjelaskan tentang mujizat Yesus. Dengarin dulu. Misalnya, ini adalah buklet. Ini buklet yang kecil. Di dalam ini kamu di sini boleh buat gambar mujizat Yesusnya apa. Pilih dari keempat mujizat Yesus tadi. Boleh penyembuhan, apa aja tadi? Penyembuhan, salah, pembuangan dan pertobatan. Boleh pilih ya salah satu mujizatnya. Boleh membuat buklet. Ini contohnya buklet. Ya, sederhana buklet. Lalu ini buklet yang kecil, ini buklet yang gede. Yang lebih gede terbuat dari kertas apa nih? Astro. Oh iya, astro yang besar. Kardus ya. Nih. Oke. Kamu ya, ini buklet yang gede. Isinya gambar-gambar aja. Jadi silakan kamu print gambar-gambarnya, nanti baru memasukkan di dalam ini. Oke. Terus ada satu lagi. Selain buklet ada diorama. Kamu boleh membuat diorama. Dioramanya itu boleh dari kardus. Ya, kardus itu nggak usah dipotong. Kalau ini dari apa nih? Styrofoam. Jadi diorama itu hanya membuat gambar-gambar minimalis ya kan, membuat gambar-gambar yang kecil. Ya, kamu tunjukkan. Misalnya kalau ini kan kisah penciptaan. Kalau dia mujizat Yesus, Bu, tentang mujizat Yesus. Misalnya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Anggap ini adalah kertas kardus ya, kotak dus Indomie ya. Setengah dari dus Indomie itu dibuat latar belakangnya apa? Misalnya pegunungan ya. Lalu print gambar Yesus, tempel di tusuk gigi, paham ya? Paham tuh, ditempelin, gitu. Dikasih plastisin sedikit supaya bisa ditancepin, ditusuk-tusuk lah. Paham kan? 5 rotinya ditunjukkan, 2 ikannya ditunjukkan, murid-murid Yesus dan para orang banyak ditunjukkan. Selesai deh diorama. Ya kan? Paham ya? Silakan ini kalian bebas memilih sesuai dengan kemampuan kelompok kalian masing-masing ya. Oke, ini yang satu. Lalu tadi apa tadi namanya ya? Kalau nama proyeknya diorama maka Fiona, kalau nama proyeknya diorama tuliskan namanya diorama kitab suci gitu ya. Lalu dari mana sumbernya? Misalnya Matius 18 ayat 2 sampai 1, Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke. Lalu apa tujuan dari proyek itu? Mau menceritakan tentang mujizat Yesus, paham? Kemudian apa saja alat dan bahan? Tuliskan alat dan bahannya seperti yang tadi di video tutorial ya. Lalu yang terakhir, lakukan wawancara. Halaman ketiga, coba lihat adalah murid kelas 3 sampai kelas 6. Di kelas 3 1, kelas 4 1, kelas 5 1, kelas 6 1, gitu ya. Lalu para guru atau suster. Para gurunya 1 orang aja perwakilan, tapi nggak boleh guru kelas 6. Guru kelas 1 sampai kelas 5 bebas. Paham ya? Lalu setelah itu
Boleh orang kantin. Boleh orang kantin. Satu aja ya. Boleh orang kantin. Kakak yang SMA boleh, kakak yang SMP boleh. Oke, itu ya. Sampai di sini paham? Wawancara paham kali? Mau bertanya silakan. Baik, Wisnu bisa saya lanjut? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini ada bagian yang ketiga, menyusun jadwalnya. Coba lihat lembaran terakhir. Menyusun jadwal. Oke. Nah, di menyusun jadwal, tugas kamu adalah hari ini kamu tinggal menuliskan saja. Nah, hari Selasa berarti membuat ide proyek. Yang ini untuk hari Rabu besok. Besok kamu ngapain ya? Wawancara. Bagi tugas wawancaranya. Mewawancarai guru, suster, dan murid. Di sini waktunya kapan? Jam istirahat atau jam pulang sekolah, ya. Kemudian keterangannya apa? Yang wawancara siapa? Yang wawancarai. Nanti kamu tuliskan namanya. Caroline, Evelyn, Josephine, Angel. Tuliskan nama-nama yang mewawancara. Sampai di sini paham? Iya. Tugas kamu sekarang adalah mencari ide, lalu menyusun jadwal. Silahkan dilakukan. Cari mau mewujudkan apa, lalu karyanya apa, gitu ya. Oh iya, ini tulisannya. Ini diorama. Diorama. Yang mana? Diorama kitab suci. Diorama kitab suci. Kayaknya bukan diorama ya. Itu Pak Sugi. Kalian buat apa? Diorama sudah. Kalian buat apa? Sudah tahu buat apa? Buat apa? Diorama. Tinggal menunggu kalian nih. 1, 2, 3, 4 itu udah membuat diorama semua. Buklet juga sudah dapat. Oh, mau buklet yang gede. Ada lagi kalau ini ada tulisan kan? Ada tulisan yang nempelin dapat yang di printer kan? Kan di belakang banget. Tapi saya boleh difotoin kalau boleh difotoin biar tahu nanti cari kertasnya yang mana.
saya punya tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau ngajarin tepuk dulu. Ketika saya bilang tepuk 1, maka tepuknya 1 kali. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk 4. Oke, tepuk 5. Siap? Tepuk, saya ulang dari awal. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2 kali. Oke, good. Baik. Sekarang masuk ke menyelesaikan project. Silakan keluarkan alat dan bahanmu. Hah? Isi gambar-gambar. Ngajak kok ya. Kamu tugasnya ngapain? Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Novel belajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada. Udah ke WA saya? Belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Nih kasih dia gunting nak, ngumpulin. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri Ya, kita. diorama. Diorama kitab suci. Tapi biar sini nulisnya berarti. Diorama kitab suci. Pancasila, tanamkan di Diorama. dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka.
generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman Dikumpul 8 menit lagi. 8 menit lagi lembar kerja. Yang sudah boleh dikasih ke saya, udah. Kamu bisa hilang itu. Udah nak, ayo dirapiin yang ini. Bisa ini sama nih. Ini tuh lembar kerjanya. Bagus, 2 kelompok sudah. Kelompok yang lain silakan dikumpul ya. Jika sudah hampir selesai, sampah peralatan yang tidak dipakai langsung segera dibersihkan. Ya. Ini udah tinggal nusuk-nusuk atau belum? Tusukannya udah. Tusukannya udah. Oke. Ini belum nusuk-nusuk. Iya, loh, nggak di rumah ya? Ya. Oke, thank you. Yang podcast 1 itu aku kan jawabnya asal-asalan dan Kan pohon nggak pakai. kebanyakan pohonnya dia tuh. Iya. Gede sebelah. Kalian nyari kodok. Silahkan per kelompok menentukan siapa yang akan presentasi. Berapa orang? Iya, 2 orang aja. Semua yang presentasi semua ke depan. Tapi yang berbicara cukup 2 ya. Menjelaskan apa yang kalian buat dan ceritanya dari mana, oke? Selamat pagi Bumi dan teman-teman. Kali ini saya dan kelompok saya kelompoknya akan mempresentasikan tentang karya yang sudah kita buat. Di sini kami membuat diorama kitab suci yang berjudul Yesus menyembuhkan banyak orang. Lembar kerja ini kami membuat wawancara, aksi nyata, dan agenda kita. Langsung saja kita ke dalam diorama yang kita gelar. Pertama-tama di sini ada Yesus menyusuri pantai Danau Galilea.
lalu duduk di situ. Datang kepadanya dan Yesus menyembuhkan orang tuli, orang buta, orang lumpuh dan masih banyak lagi. Lalu ada orang yang bertunduk kepada Yesus karena kagum. Lalu semuanya pada kagum dan mendengarkan ceramah Yesus. Demikianlah dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Ya, silakan. Kisah yang kalian ceritakan termasuk mukjizat apa? Mukjizat penyembuhan. Bagus, good. Tepuk tangan untuk kelompok E. Terima kasih. Silakan taruh di sana lembar kerjanya, dioramanya. Selanjutnya kelompok kelompok apa nih? A, kelompok A. Kasih ke mic-nya ke kelompok A. Terus di dalam lembar kerja terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok A. Silakan pertanyaan. Silakan. Kami kelompok E ingin bertanya kepada kalian, mengapa kalian memilih tema buklet? Dan hari ini juga Oke, terima kasih. Duh, udah nggak istirahat gitu. Lupa, oke skip. Silakan titel. Silakan. membuat diorama berbentuk Yesus membayar biaya untuk berdoa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok D. Silakan satu orang bab. Terima kasih. Sekarang pertanyaan dari Bu Mei. Apakah cerita yang kalian buat itu termasuk mukjizat? Tidak. Berarti awalnya salah konsep ya. Dikira cerita dari kitab suci. Ya, tidak apa-apa. Tapi hasil karyanya sudah bagus. Maka tepuk tangan untuk kelompok D. Selanjutnya kelompok B akan mempresentasikan diorama ini berjudul Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok B. Baik. Sudah selesai nih ya. Apa itu kerajaan Allah? Situasi yang damai. Oke. Kerajaan Allah adalah satu orang. Situasi di mana rasa tentram, aman dan damai. Oke, good. Selanjutnya, apa saja pembagian mukjizat Yesus? 1. Pembagian mukjizat Yesus 1. Pertobatan, penyembuhan, alam, dan silakan di scan barcode berikut ini. Lalu kita akan kerjakan dalam waktu 10 menit. Ya, bentar. Yang ketiga ya. Apakah kalian merasakan puas dengan hasil karya yang kalian buat? Ada yang puas, ada yang tidak. Apakah kalian telah memahami pesan Yesus untuk kita semua tentang mukjizat yang Ia lakukan? Good. Apakah kamu siap untuk melakukan perbuatan kasih? Siap. Bagus. Selanjutnya terakhir. Salah. Mari kita berdoa. Siapa yang tutup doa tadi? Ya, Sepin. Kita berdoa sambil saya pasangin musik ya. Doanya ini ya. Kita ambil sikap doa yang benar. Doa untuk istirahat. Teman-teman dan bumi, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus dikasihi di mana-mana. Bunda Hati Kudus dan Roh kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau telah memberikan waktu kami untuk bisa membuat proyek agama. Sekarang kami ingin istirahat, berkatilah makanan yang telah diberi oleh orang tua kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Tuhan. Aduh, terima kasih. Maaf ya, kalian sudah tidak istirahat jadinya ya. Silakan istirahat.